Aksi senyap pasukan khusus tewaskan 2 anggota KKB pimpinan Lerimayu Telenggen tewas. Melansir dari Tribun Batam.id, 2 anggota teroris kelompok kriminal bersenjata KKB Papua tewas di tangan Kopassus. Kopassus ikut bergabung dalam tim TNI dari Kesatuan Kostrad dan Yonif 500R saat kontak senjata di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kontak senjata melibatkan gabungan pasukan TNI dengan kelompok separatis bersenjata pimpinan Lerimayu Telenggen. Pangdam 17 Cenderawasih mengatakan, kontak senjata itu terjadi pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Pasukan yang kontak tembak adalah gabungan TNI Kopassus, Kostrad dan Yonif 500R saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Sementara untuk saat ini masih dilakukan pembersihan, sehingga untuk senjata dan lainnya yang dimiliki 2 anggota KKB tersebut belum terkonfirmasi. Nanti kalau sudah ada info pasti akan disampaikan, ungkap Pangdam. Sebelumnya TNI mengepung segitiga hitam Serang KKB Papua. Pasukan terlatih pun diturunkan gempur OPM. Inilah kawasan segitiga hitam yang menjadi markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Satgas dari prajurit TNI pun telah dikerahkan ke Tanah Mutiara Hitam. Mereka bertugas untuk menumpas OPM. Kawasan yang disebut segitiga hitam menjadi fokus para prajurit untuk memberantas KKB. Mengingat di kawasan tersebut merupakan sarang kelompok-kelompok terbengis. Lantas di manakah wilayah yang disebut segitiga hitam itu? Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan adanya 3 kabupaten yang kini dikuasai KKB Papua secara kejam. 3 kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Lani Jaya dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai kelompok kriminal bersenjata KKB. Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Lani Jaya adalah kabupaten yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten itu nyaris sama, yakni berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanahnya subur. Masyarakat setempat selalu memanfaatkan tanah di daerah itu untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Kabupaten Lani Jaya dan Puncak merupakan 2 kabupaten pemekaran pada tahun 2008. Selanjutnya, Kabupaten Lani Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya, sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi ketiga kabupaten ini dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Untuk ke Lani Jaya misalnya dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam. Sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lani Jaya ataupun Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok. Udara pegunungan yang sejuk dan tak jarang jalur-jalur ini berkabut, karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada suatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini, kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena Puncak Jaya, ketika dikonfirmasi dari Jayapura. Tak jarang untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan. Ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, tambah Amiruddin. Tak heran jika 3 kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh kepolisian daerah Papua. Ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Di Lani Jaya misalnya KKB dikuasai oleh Puronwenda dan Enden Wanimbo. Lalu di Kabupaten Puncak Jaya, KKB dikuasai oleh beberapa kelompok yakni Goliat Tabuni dan juga kelompok Yambi pimpinan Lekagak, Tengah Mati Telenggen dan Kalenap Murib. Kelompok Yambi ini yang diduga selalu menyeberang ke wilayah Kabupaten Puncak dan melakukan aksi penembakan dan kekerasan di sana, kata mantan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Polda Papua mengklaim bahwa KKB yang sering melakukan aksi kekerasan di tanah Papua tak ada hubungannya dengan suatu organisasi.
Kepentingan KKB ini adalah untuk mempertahankan sebagai kelompok pengacau dan ingin tetap menunjukkan eksistensi dengan merampas senjata, menganiaya, membunuh serta melakukan kekerasan. Melansir dari poskupang.com, gerak-gerik oknum pria itu terus diawasi. Langkah kakinya, gerak tubuhnya seakan tak lepas sedikit pun dari bidikan sang penembak jitu kebanggaan TNI Polri. Amatan itu dilakukan karena terbersit kabar bahwa pria itu bersama 3 orang lainnya akan membakar fasilitas pendidikan yang telah dibangun di wilayah Papua Pegunungan. Kabar itu semakin benar ketika seorang dari antara ketiga oknum tersebut terlihat menenteng sebuah jeriken kecil yang diduga berisi bahan bakar minyak. Apalagi cara jalan pria itu, celingak-celingkuk tiada henti sambil menoleh ke kiri dan kanan. Sesekali ia melangkah dengan cepat sementara di waktu lain ia coba mengintip sebelum akhirnya melangkah maju dengan barang yang ditentengnya. Ketika hendak memasuki area pemukiman, mereka tetap seiring selangkah. Hanya saja, pria yang berada paling belakang terlihat membawa senjata api laras pendek. Sementara pria yang berada di depannya, membawa senjata api laras panjang lengkap dengan tas ransel di punggung. Begitu juga dengan pria yang satunya lagi. Dari tangkapan kamera, gelagat mereka sepertinya telah merencanakan matang-matang tentang aksi pembakaran fasilitas pendidikan yang akan dilakukannya. Makanya, setelah tiba di tempat yang dituju, mereka pun langsung beraksi. Menyirami bangunan itu dengan BBM yang dibawa, dan sesaat kemudian hendak beraksi membakar sekolah tersebut. Namun ibarat untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah yang terjadi pada ketiga oknum pria yang diduga sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata atau biasa disebut KKB Papua. Ketika mereka melancarkan aksinya membakar fasilitas pendidikan tersebut, sang sniper pun langsung bertindak. Satu persatu oknum dibungkam tanpa satu pun bisa meloloskan diri. Pemandangan itu sungguh tak elok, karena sang sniper tak terlihat batang hidungnya. Tetapi satu persatu anggota KKB malah jatuh ke pangkuan bumi pertiwi.